Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus mau lanjutkan pelajaran tematik kita, tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Siapkan buku modul, pensil, pulpen, dan peralatan tulis yang lainnya. Buka di modulnya halaman 37 sampai dengan 44. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami informasi baru dalam bacaan. Yang kedua, siswa dapat memahami keberagaman rumah adat di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat memahami keunikan rumah adat di Indonesia. Keempat, siswa dapat memahami pakaian adat di Indonesia. Yang kelima, siswa dapat mengetahui ide pokok dalam informasi. Keenam, siswa dapat memahami keragaman pakaian adat negeriku. Kita mulai dengan pembelajaran 3, itu di halaman 37 bisa kalian lihat. Informasi baru dalam bacaan. Kalian bisa baca bacaan Sulah Nyanda Rumah Adat Suku Baduy, buku modul halaman 37. Cara untuk memahami informasi baru dalam bacaan, caranya bagaimana? Caranya adalah membacanya dengan saksama, teliti, pelan-pelan, hati-hati. Bisa kalian lihat. Misalnya di cerita Sulah Nyanda Rumah Adat Suku Baduy itu terdiri atas berapa paragraf? Bisa kalian lihat, ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Paragraf pertama, rumah adat suku Baduy disebut juga Sulah Nyanda. Paragraf kedua yang mana? Paragraf kedua, rumah adat Sulah Nyanda dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian Sosoro depan, Tepas tengah, dan Ipah belakang. Paragraf ketiga mana? Paragraf ketiga, bagian bilik dan pintu rumah Sulah Nyanda terbuat dari anyaman bambu. Paragraf keempat, umumnya bangunan memiliki 2 bagian atap, yaitu kiri dan kanan. Nah, di cerita Sulah Nyanda Rumah Adat Suku Baduy itu bisa kalian lihat, cari ide pokok di setiap paragraf. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana menentukan ide pokok di setiap paragraf. Untuk menentukan ide pokok dalam setiap paragraf, kalian bisa menemukannya di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kadang-kadang sih ada yang tengah. Ya, Mr. Agus kasih contoh, misalnya di paragraf pertama. Paragraf pertama, ide pokok ada di mana? Ada di kalimat pertamanya, rumah adat suku Baduy disebut Sulah Nyanda. Terus paragraf pertama terdiri atas berapa kalimat? Terdiri atas 3 kalimat. Cara melihatnya gimana? Cara melihatnya adalah di paragraf pertama itu, coba kalian baca, itu ada rumah adat suku Baduy disebut Sulah Nyanda, titik. Ya, jadi sampai di titik itu kalian 1 kalimat. Ya. Terus rumah adat ini terbuat dari kayu dan bambu, titik, itu berarti itu kalimat kedua. Sementara itu bagian rumah menggunakan batu kali atau kumpa sebagai landasannya, itu merupakan kalimat ketiga. Jadi paragraf pertama itu tersusun atas 3 buah kalimat. Jadi pokoknya ada di mana? Jadi pokoknya ada di kalimat pertama. Yang mana? Rumah adat suku Baduy disebut Sulah Nyanda, itu adalah ide pokoknya. Kalian bisa baca dengan teliti, dengan saksama, dan bisa kalian juga menemukan kata-kata yang baru di dalam cerita yang baru kalian baca. Misalnya saya contoh, misalnya kata baru apa? Misalnya kata baru di paragraf pertama. Kata baru apa? Sulah Nyanda. Apa itu Sulah Nyanda? Sulah Nyanda ternyata artinya adalah rumah adat suku Baduy. Jadi gitu. Dengar kata Sulah Nyanda, apa itu Sulah Nyanda? Sulah Nyanda itu rumah adat dan suku Baduy. Kalian juga bisa temukan kata-kata baru di dalam cerita Sulah Nyanda Rumah Adat
adat suku Baduy ini. Ingat, cara menemukan kata-kata baru, bacanya dengan saksama, baca dengan teliti, pelan-pelan. Mr. Agus masuk kepada keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Ini Mr. Agus punya gambar. Rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah adat ini biasanya memiliki ciri khas bentuk rumah panggung. Rumah panggung itu biasanya rumah yang berdiri ditopang oleh tiang-tiang terbuat dari kayu. Nah, jadi rumah Tongkonan ini terbuat dari kayu. Terus ukuran pintunya kecil, atap rumahnya tebal, terbuat dari bambu yang disusun tumpang tindih. Jadi atap rumahnya ini disusun dari bambu yang dibuat tumpang tindih. Tujuannya apa? Agar penghuni atau orang yang tinggal di dalam rumah Tongkonan ini hangat, ya. Terus ada gambar lagi yang lainnya. Ini rumah adat dari Minangkabau, Sumatera Barat, namanya rumah gadang. Minangkabau, Sumatera Barat. Ciri khasnya apa? Ternyata dia juga punya ciri khas nih. Ini atap rumahnya seperti tanduk, menyerupai tanduk kerbau, ya. Terus atap rumahnya terbuat dari hijau. Terus bentuk rumahnya itu persegi panjang, ya. Ini dia rumah adat dari Minangkabau, namanya rumah gadang. Ada lagi rumah adat yang lain. Ini adalah rumah adat Honai dari Papua. Rumah adat Honai itu punya ciri khas juga, tingginya 2 sampai dengan 2,5 cm. Bisa dihuni 5 sampai 10 orang di dalam rumah yang ada ini rumah Honai. Terus rumah ini berbentuk setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Terus di dalam rumahnya ini, nah, di dalam biasanya mereka tempat berkumpul orang-orang yang ada di dalam rumah. Mereka punya untuk perapian untuk menghangatkan penghuni rumahnya. Unik-unik ya rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Ini Mr. Agus cuma kasih contoh 3. Nah, kita lanjutkan. Ternyata banyak kita bisa temukan keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki berapa provinsi? Ada 34 provinsi, dari Aceh sampai dengan Papua. Kan ada lagunya, dari Sabang sampai Papua. Oh, itu ada di Papua. Ada 34 kalau kalian lihat di kalian. Ini dia. Misalnya di buku modul itu Provinsi Aceh memiliki rumah adat. Nama rumah adatnya adalah Wong Aceh Prongbadi Berandang, ya. Terus orang yang di Bali, oh iya ada gambar orang di Bali ini punya rumah adat, ini Gapura Candi Bentar. Wah, ada juga yang lainnya di buku modul rumah adat dari Bali. Coba teman-teman. Wah, ada Bali Gede, Bali Wantikan. Nah, selain yang ini juga ada nama ada lagi jenis bangunan adat yang ada di Bali, banyak ya. Terus karena Mr. Agus dari Sulawesi Tengah tuh lihat halaman 40. Sulawesi Tengah juga punya rumah adat namanya Sou Raja Rumah Tambi. Wah, sangat unik-unik. Ini gambar Mr. Agus tampilkan beberapa gambar yang ada di Indonesia rumah adatnya. Ini ada Sumatera Barat, Sumatera Barat kan sudah Jawa Tengah, Joglo, Sumatera Barat rumah gadang, Bali, Gapura Candi Bentar, atau ada juga yang lainnya yang sudah kita baca tadi yang dari Bali itu Bali Gede, Bali Wantikan, terus ada Papua kan tadi sudah ya kita sudah bahas.
bentuk rumah dari Papua, rumah Honai ya. Sangat unik, sangat bagus, sangat memperkaya keragaman budaya ya Indonesia. Kita lanjut pembelajaran 4, pakaian adat Indonesia. Ini kita tampilkan. Pakaian adat Bali, pakaian adat suku Tengger. Suku Tengger ada di mana? Suku Tengger itu ada di wilayah Yogyakarta. Pakaian adat Bali nih, yang perempuan seperti ini ya, yang laki-laki seperti ini. Laki-laki ada udeng ya, ada baju warna putih ya. Kalau yang perempuan ada sanggulnya, ada kebayanya ya, pakai pernak-pernik yang lainnya. Wah, sangat menarik ya. Demikian pula juga yang ada di suku Tengger di Yogyakarta. Coba lihat tuh, kan ada kebayanya, ada sanggulnya ya. Sangat-sangat unik, ada pernak-pernik yang ada, sangat-sangat unik dan sangat bagus ya. Ternyata pakaian adat yang ada itu juga dipakai, ada gunanya penggunaan pakaian adat, ada gunanya. Misalnya pakaian adat yang tadi, yang dari Bali itu, penggunaan pakaian adat dari Bali biasanya dipakai saat ke sembahyang kemana? Ke pura. Terus pakaian adat yang dari Bali biasa dipakai untuk menghadiri upacara ngaben atau upacara kematian. Siapa pernah lihat upacara ngaben, di mana semua warga yang menghadiri upacara ngaben memakai pakaian adatnya? Siapa pernah lihat? Mister harap semua yang ada di Bali, baik warga pendatang menjadi lihat. Mister juga pernah lihat kok ya. Yang ketiga, pakaian adat dari Bali biasa dipakai saat upacara pernikahan. Di saat upacara pernikahan biasanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan biasanya menggunakan itu pakaian adat Bali. Keempat, pakaian adat Bali biasa dipakai saat upacara potong gigi ya. Terus pakaian adat dari suku Tengger yang dari Jogja tadi, ternyata pakaian adat yang ada dipakai juga, yang pertama mereka pakai untuk melindungi tubuh dari udara yang dingin saat beraktivitas gunanya ya. Yang kedua, pakaian adat dari suku Tengger dipakai juga pada saat upacara keagamaan seperti hari besar Kesade, Karo, atau unan-unan. Yang ketiga, pakaian adat di suku Tengger yang ada di Jogja dipakai saat upacara pernikahan. Wah, sangat bagus ya, sangat unik, sangat menarik, sangat memperkaya budaya, khususnya pakaian adat yang ada di Indonesia. Banyak kalian bisa temukan di berbagai sumber tentang pakaian adat yang ada di provinsi yang ada di Indonesia. Sangat banyak dan sangat beragam, sangat menarik. Bahkan kita yang bersekolah di SD Immanuel, bukan aja di SD Immanuel ya, semua anak-anak yang bersekolah di Bali, bahkan ada hari khusus di mana semua anak diberikan kesempatan untuk memakai pakaian adat di hari Kamis kalau di Immanuel. Kan kita bisa lihat, wah ternyata bagus semuanya ya. Ketika kalian menemukan atau memakai pakaian adat yang sangat bagus, sangat menarik, sangat indah ini ya. Demikian pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan rajin belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita bisa berjumpa tatap muka di waktu yang tepat. Dadah.